cek. Cek, cek. Cek. 1, 2, cek. Cek 1. Siap. Siap sayang. Sydney di mana? Sydney. Sydney. Selamat pagi. Ibu Bapak, sebentar lagi kita segera akan mulaikan ibadah kita siang hari ini dan ibadah pelepasan jenazah. Dan kami persilakan Ibu Bapak untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Ibu Bapak sudah mendapatkan buku lagu ini, bisa mengikuti bersama. Baik, mari kita akan memuji Tuhan dari buku lagu di dalam nomor 17. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa
banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah, kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak dibiarkan ku bergumul sendiri. Amin. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur kami kembali boleh bersama ada di tempat ini dengan adik kekasih kami Ben, dan ibadah pelepasan jenazah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami. Tetap Engkau adalah kekuatan kami, tetap Engkau adalah penghiburan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita mau siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Lagu nomor 16. Kita naikkan pujian ini bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan Tuhan selalu akan menopang hidup kita. Kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
mengundang hamba yang berjanji sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. di sepanjang hidupku. Tuh selamanya, Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber penghiburan kami yang setia ketika kami sedang ada di lembah. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan dari firman-Mu. Terima sebentar ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pada bulan Januari tahun 2020, mulai ada berita-berita tentang satu macam penyakit yang muncul di Tiongkok. Di tengah-tengah situasi agak khawatir itu, saya pergi ke kota Vancouver akhir Januari. Saya ke sana karena satu undangan dari guru saya, Profesor John Benman, yang minta saya ketemu dia sebelum dia meninggal. Saya pikir dia sudah umur 80-an, jadi saya pikir mungkin siapa tahu anytime saya ada waktu kosong, saya bilang saya ke Vancouver. Saya ke rumahnya, diterima di rumahnya, saya adalah katanya satu-satunya tamu yang diterima di rumah saya. Kenapa? Saya sudah males nih katanya orang-orang datang, kemudian foto depan rumah saya, posting di Instagram katanya. Sebel saya itu. Okay. Saya bilang saya sih janji nggak akan posting-posting lah ya. Anyway, saya bilang sama dia, tanya, apa ilmu baru yang ada berkembang di dalam model konseling kami pelajari? Dia bicara, selama ini kita menolong orang untuk cope. Bagaimana menghadapi dan survive penderitaan dalam hidup mereka. Sekarang kita mesti ada satu lagi, yaitu apa? Menemukan makna di balik penderitaan. Oke, itu satu. Yang kedua adalah satu orang namanya Elizabeth Kubler-Ross. Itu mengembangkan satu teori menghadapi kedukaan, disebut dengan the 5 stages of grief. Yaitu dari denial sampai 5 langkah sampai kepada acceptance, penerimaan. Tapi salah satu muridnya mengatakan, guru saya ada kurang 1 langkah lagi, harusnya 6 langkah. Langkah apa nomor 6? Meaning. Jadi tidak sekedar kita menerima suatu kehilangan, tapi menemukan arti di balik kesusahan dan penderitaan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya merenungkan ketika anak saya meninggal. Istri saya itu cepat sekali 3 hari selesai. Kita bilang sudah ada closure. Ya. Sudah ada sudah kasusnya ditutup lah, istilahnya demikian. Sebab dalam banyak kasus di mana jenazah tidak ditemukan, contoh kasus kecelakaan pesawat, keluarga itu bergumul sampai puluhan tahun karena jenazah belum ketahuan, hidup atau mati nggak tahu. Jadi kalau ada sudah selesai. Tapi saya tidak close. Ketika istri saya 3 hari, saya perlu 7 tahun. Selama 7 tahun saya kalau lihat foto anak saya, tanpa saya tahan air mata keluar. Selama 7 tahun, tiap kali sebut nama anak saya nangis. Tiap kali ke kuburan, baru turun dari mobil, saya sudah keluar air mata. Dan saya tidak suka nangis. Tapi 7 tahun saya nangis dan saya tidak tahu kenapa saya nangis. Jadi akhirnya, saya didoakan pendeta-pendeta internasional kemana-mana 7 tahun saya minta tolong doakan saya supaya saya berhenti nangis. Saya nggak bisa berhenti nangis. Sampai suatu hari di kelas, itu pelajarannya loss and grief. Kami selalu minta satu orang untuk kita jadiin korban, untuk dikonseling di depan, oke? Supaya orang mau kita bilang, Anda hari ini jadi bintang. Ya, kalau bilang korban, kelinci percobaan, nggak ada yang mau. Jadi saya bilang, saya maju. Oke. Lalu saya ditanya di depan, oke, mau bicara apa hari ini? Konseling di depan kelas ya, dilihatin teman-teman. Hari ini mau bicara apa? Saya bilang, ya kan pelajarannya hari ini loss and grief. Ini pernah hilang apa? Yang konseling saya tanya.
anak saya. So, saya mulai nangis setengah jam. Selama setengah jam saya dikonseling di depan kelas. Hari itu saya baru tahu. Saya pikir selama ini saya ini nangis karena nangis sedih. Bukan. Ternyata saya nangis itu nangis kemarahan. Ada satu orang yang bikin anak saya mati. Itu diri saya sendiri. Saya ini bapak yang gak berguna. Saya bapak yang gagal. Saya tidak berhasil melindungi anak saya satu-satunya. Itu yang bikin saya nangis selama 7 tahun. Itu adalah air mata penyesalan dan rasa bersalah. Jadi saya pengen ngomong sesuatu kepada keluarga besar, Mainat, juga Weni, dan mungkin yang lain. Sering kali ketika kita tinggal kalau yang kita kasihi, perasaan yang sering adalah perasaan nyesel. Kenapa enggak gini, kenapa enggak gitu. Ada satu orang gantung diri, umur 22 tahun. Hanya gara-gara apa? Cuma kalah judi bola. Adiknya datang ke kantor saya dan berkata begini, Pak, seandainya aku tahu kokoku akan mati, ada banyak hal yang aku lakukan, enggak akan aku lakukan. Saya bilang, saya setuju. Saya setuju sekali. Seandainya saya juga tahu anak saya akan mati, ada banyak hal yang saya enggak akan lakukan, saya akan lakukan, saya bilang. Nah, saya rasa itu dasarnya saya bilang. Karena Yesus berkata, ampunilah mereka karena apa? Karena mereka tidak tahu. Dasar kita diampuni karena kita tidak tahu, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, ketika saya pegang jenazah anak saya nggak tahu dia sudah meninggal. Dia meninggal dan sepanjang jalan, saya tidak terima perkataan istri saya. Yang ketika bawa anak ke rumah sakit bilang gini, kok udah berserah aja. Nope, tidak berserah. Kenapa? Karena saya bilang, ini kita hamba Tuhan. Anak kita tidak mungkin meninggal. Jalan lagi, nggak berapa harus meter lagi. Udah, Tuhan tahu yang terbaik. Ingat ya, saya bilang, ingat ya. Abraham itu yakin banget dia punya anak Ishak itu hidup lagi. Oke. Kami tiba di jembatan, di depan rumah sakit yang sekarang namanya Rumah Sakit Satya Negara, dulu namanya Sunter Agung. Di jembatan itu yang sekarang sudah nggak ada, istri saya bilang lagi, oh berserah aja. Oke, saya berserah. Saat saya ngomong berserah, anak saya dipanggil Tuhan. Tapi saya belum tahu bahwa dia meninggal. Jadi saya masih bawa itu sudah jenazah. Saya taruh di meja UGD. Dokternya datang, udah telat. Terus dia kembali ke mejanya lagi. Dingin sekali. Sekarang saya bingung. Dia bilang telat. Apanya yang telat? Ini kan UGD, nggak pakai jam. Oh, sudah meninggal. Anak saya satu-satunya. Saya bawa istri saya. Yang sini. Sudah meninggal. Saya dingin sekali. Saya dingin tanpa perasaan. Hari itu saya dihadapkan pada pilihan menurut saya. Saya mau berontak marah dengan Tuhan yang saya layani. Sebelum meninggal, saya masih ngomong sama istri saya. Kita ini hamba Tuhan, melayani Tuhan. Enggak mungkin Tuhan biarkan anak kita mati. Sekarang depan jenazah anak saya. Saya punya pilihan untuk marah, ngamuk sama Tuhan. Tapi sama pada malam itu, saya ada perasaan bahwa ada sesuatu di balik semua ini yang barangkali ada baiknya. Lalu kemudian bayangkan perasaan kita, saudara sekalian. Peti matinya kecil sekali. Ya, ukuran segini saja. Ada orang kirim kartu. Di kartu itu dia cuma tulis 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini jadi pegangan saya tanpa saya ngerti artinya apa, saudara sekalian. Hari ini kita akan kuburkan Ben,
Dan somehow kita pilih satu hari yang istimewa. Ini hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus disebut oleh Tuhan Yesus adalah Sang Penghibur. Ya. Jadi saudara sekalian, penghibur kita terima dari Tuhan. Pada waktu saya dikonseling oleh guru saya, sambil nangis-nangis setengah jam, dia bawa saya kepada satu hal yang saya nggak pernah sadari sama sekali. Yaitu perlunya saya bereskan kemarahan dalam diri saya terhadap diri saya sendiri. Penyesalan saya, rasa bersalah saya. So itu sering kali terjadi karena kita selalu berpikir, aduh seandainya saya tahu dia akan pergi, kan saya begini. Banyak orang demikian. Banyak sekali orang demikian. Perasaan penyesalan, rasa bersalah itu selalu muncul. Lalu orang tanya sama saya, kenapa ini orang tua sudah tua sekali, ya tahu penyakit terminal, kenapa masih diusahakan dan sebagainya. Saya bilang itu untuk hadapi rasa bersalah. Kalau nanti umpama orang tua dipanggil Tuhan, kan di sini kan ada suatu ketenangan bahwa at least kita sudah berusaha untuk mengurangi rasa bersalah kita. Jadi kita mesti deal with this, ya, yang dua ini, rasa bersalah dan penyesalan. Dan caranya, saya dibawa oleh guru saya dengan satu hal yang simple sekali. Dia tanya, seandainya saya bisa tiba di sorga dan bicara sama anak kamu, dan tanya sama dia, papamu papa yang baik enggak? Jawabnya apa? Sambil berwair mata saya bilang, dia akan bilang, aku papa yang baik. Oke. Kalau anakmu saja menghargai kamu sebagai papa yang baik, kenapa kamu sendiri tidak menghargai dirimu sendiri? Hari itu saya dibawa untuk suatu perjalanan flashback selama sekian tahun, saudara sekalian. Bahwa saya sudah lakukan semua yang saya tahu untuk anak saya. Hari itu saya diminta berdamai dengan diri saya. Di depan kelas saya angkat tangan. Dan saya bilang, Anda semua hari ini jadi saksi ya. Saya, Sukirno Taryadi, hari ini tidak marah lagi dengan diri saya. Hari ini saya mengampuni diri saya atas kesalahan saya, kekurangan saya, kegagalan saya sebagai seorang bapak. Saya dikasih PR. Tuliskan surat ucapan goodbye kepada anak kamu. Saya bilang, aduh, nulis begini saya punya air mata kayak apa. Tapi sore itu di hotel, saya tulis surat ucapan selamat jalan kepada anak saya. Saya tulis dengan sangat amat tenang sekali, tidak ada lagi air mata. Jangan bilang saya nggak sayang anak saya, saudara saya. Anak saya itu masih ada. Sampai sekarang kalau kami bicara, anak kami masih kami sebut. Tapi hari itu saya tulis surat, saya bilang selamat jalan Yudaya, sampai ketemu nanti Bapak menyusul. Itu saya tulis, kemudian saya disuruh lakukan sesuatu, entah dibakar, entah diapakan suratnya, sebagai suatu bentuk closure, saudara sekalian. Jadi saya rasa penting kita hari ini untuk lakukan satu hal, kita belajar untuk berdamai dengan diri kita, tidak hanya menerima, menemukan arti, yaitu bagi saya pribadi adalah bahwa kemana-mana saya diminta orang untuk bicara kepada orang tua yang anaknya meninggal. Di situ saya menemukan tadi itu loh, meaning, arti di balik penderitaan saya. Bahwa di balik semua air mata saya, Tuhan yang menghibur saya, kemudian memakai hidup saya untuk menghibur orang-orang yang dalam keadaan susah. Saya tidak tahu apakah yang terjadi dalam diri Menat, Weni, dan Syarul, dan kita semua. Tapi yang jelas, saudara sekalian, Tuhan itu menghibur kita supaya kita dipakai untuk menghibur orang lain, saudara sekalian. Kita belajar untuk apresiasi. Kali-kali di rumah duka, saya dengar, saya terakhir ingat sekali, ada jemaat kami kena Parkinson 50-an. Jadi dia nggak berhenti kerja, istrinya yang kerja. Ya. Dan dia selalu, kalau istrinya pulang, dia dalam keadaan jalan susah sekali, dan dia ngomong mulai susah. Seperti itu. Jadi saya ngurusin dia berbulan-bulan. Ya. Kemudian setelah itu, akhirnya waktunya dia berangkat. Di rumah duka, istrinya berkata begini, saya pengen ngomong sama Anda sekalian punya suami dan istri ya. Saya pengen ngomong sesuatu, coba dengarkan. Selama ini, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, suami saya bikin saya jengkelnya bukan main. Saya pulang kerja keras loh di luar. Saya pulang, dia mau ngomong nggak bisa. Tengah malam jam 2, banting barang di lantai bawah. Udah nggak bisa naik tangga soalnya. Banting barang, hanya supaya saya turun dari atas. Sekarang saya baru sadar, dia cuma pengen bicara sama saya. Dan saya nggak ada waktu buat dia. Suami saya menjengkelkan sekali. Tapi saya pengen ngomong sesuatu sama Anda sekalian ya. Kemarin saya pulang ke rumah.
Saya cari itu, suara a yang dulu bikin saya jengkel. Saya pengen sekali mendengar suaranya lagi. Udah telat. Saya pengen ngomong sama Anda katanya yang masih punya pasangan. Mari belajar untuk menghargai pasangan. Belajar untuk bersyukur untuk pasangan. Orang kita kasih dalam hidup kita. Kadang kita ini kena namanya taking for granted syndrome. Sindroma take for granted. Terlalu terbiasa orangnya ada kita kurang apresiasi. Kurang menghargai saudara sekalian. Saya rasa kalau kita tanya dalam sesuatu demikian, seperti Ben saudara terkasih, kita ini perlu appreciate seperti yang saya lakukan pada waktu saya di depan jenazah anak saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih selama 14 bulan, anak ini Tuhan titip kepada kami, sangat amat indah. Sekarang waktunya dia berangkat, silakan Tuhan, bawa dia. Nah, teman-teman sekalian semuanya, jadi kita ingin menghargai, menurut saya tidak hanya 14 tahun ekstra waktu buat band, tapi 18 tahun. Dia sangat amat jadi penghiburan, menguatkan banyak sekali orang. Kita pengen apresiasi, sehingga nah ini sebentar kita bawa jenazah untuk dikuburkan, kita kuburkan band saudara sekalian, bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai seorang pemenang saudara sekalian. Wisuda hari ini saudara sekalian buat dia. Ya. Jadi saudara terkasih, mari kita belajar untuk menerima, tapi juga untuk kita ini apresiasi dan bersyukur untuk apa yang kita sudah punya. Jangan sampai kita ini melihat apa yang kita nggak punya. Sebab kadang-kadang orang mikirnya begini loh, coba kalau dia masih ada, nanti dia akan ke Amerika, nanti dia akan sekolah, kuliah lulus, nanti dia menikah. Terlalu banyak pikiran hal yang belum kita terima, sehingga kita lupa bersyukur untuk apa yang kita sudah terima. 18 tahun saudara sekalian, sebenarnya waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan saya hanya 14 bulan saudara-saudara sekalian. 14 bulan saudara, anak saya itu sangat lucu sekali. Saya kalau pulang, dia akan pak, dia masih belum bisa jalan merangkak. Dia akan merangkak, pak. Nah, momen itu kan kita nikmati saudara sekalian. Jangan mikir, aduh ke depannya sekian, coba kayak gini, umur sekian dia kawin, umur sekian. No, saudara, kita mensyukuri apa yang kita sudah punya, saudara sekalian. Nah, dengan pemikiran demikian, saudara kasih, kita bisa bersyukur, apresiasi, dan merayakan kehidupan seorang Benyamin Theophilus Kolondam, saudara sekalian. Yang Tuhan sudah bawa dalam hidup kita dan menjadi berkat buat kita semuanya. Semua akan Tuhan buat menjadi indah pada waktunya. Kita akan tutup peti, saudara sekalian. Dan untuk itu saya akan mengundang keluarga untuk boleh datang ke samping peti sebentar.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan tutup peti, kita semua diberi kesempatan berikan penghormatan terakhir kita berupa penuangan minyak wangi ke dalam peti. Tentu saya undang petugas bisa datang. Kita akan mulai dengan keluarga, kemudian saya undang untuk opa oma untuk boleh lakukan ini, kemudian kerabat, dan terakhir saudara-saudara sekalian, teman dan ada tolan yang lain bisa lakukan ini. Ketika tuangkan minyak, mohon perhatiannya supaya minyak wanginya jangan kena ke jenazah, tapi di samping-samping saja. Ketika Bapak Ibu nanti sementara untuk mau maju ke depan, tolong akan ambil dari sebelah sisi saya di sini, kemudian kita akan memutar ke sana, ya. Supaya kita agak tertib, kita punya waktu sekitar 15 menit untuk lakukan ini. Tuangin ke samping sini saja, ya. Nggak usah banyak-banyak, simbolik aja ya. Putar sini aja, samping sini lagi aja, jangan kena wajah ya. Sini. Ketika menuangkan minyak, mohon hindari untuk tidak terkena ke wajah jenazah. Samping aja, di samping, di pinggir peti saja. Kami undang berikutnya, keluarga besar boleh maju ke depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukanku, Yesus Tuhanku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai
Tuhanku. Aku heran melihat ketaat-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the word thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the word thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thou part throughout the universe display. Then my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou
Oke, baik. Saudara sekalian semuanya ucapkan selamat jalan kepada Ben. Selamat tinggal. Sampai ketemu lagi nanti. Ini bukan perjumpaan terakhir, kita ketemu lagi dengan Ben dalam keadaan sehat, sembuh, sudah segar. Ya. Kita akan ketemu lagi dengan Ben. Ya. Say goodbye, selamat jalan, Ben. Ya. Sampai ketemu lagi nanti. Ya. Ucapkan selamat jalan. Ya, kita percaya Ben sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita semua akan menyusul nanti. Ya. Sekalipun kita berduka, kita tidak hilang pengharapan. Pengharapan akan keselamatan dan pengharapan akan perjumpaan kembali. Baik, saudara sekalian, kita akan segera tutup petinya. Kami persilakan petugas untuk siap-siap untuk Ya. maju ke dalam. Kami mohon kasih kepada petugas Ibu Bapak. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau, Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta. Semua nyanyi sampai bertemu, sampai bertemu, Tanduk.
lagi kita bertemu, sampai bertemu, Oke, ya. Ya, Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau, Tuhan Allah beserta Engkau, dalam susah dan keluhmu, rangkulan dalam tidurmu, Tuhan Allah beserta Engkau. ujung sana 1, 2, Sampai 6 orang aja nggak apa-apa, bisa berapa orang? Ya. Di sini. Sampai lagi kita bertemu, 1 orang di sebelah sini. sampai bertemu, Fer, sini, Fer. Oke, ya udah. Setinggi dada, setinggi dada. Beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya. Langsung aja. Ya. Langsung aja karena agak berat soalnya. Didorong. Maksudnya bukannya ini biasanya kan keluarga agak berat. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita tutup. Sebelum saya doa tutup, pengumuman untuk Bapak Ibu yang membawa mobil, mohon supaya bisa dapatkan stiker. Untuk iring-iringan kita akan menuju San Diego Hills, jadi perjalanan cukup jauh, mohon supaya mobil semua ada stiker sebagai rombongan untuk supaya cepat proses untuk masuk tolnya. Ya, yang bawa mobil belum ada stiker, mohon supaya bisa hubungi di meja di depan sana. Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memohonkan penyertaan Tuhan untuk perjalanan kita menuju ke San Diego Hills. Mari kita semua sama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, demikianlah di akhir ibadah kami, ibadah tutup peti ini Tuhan, dan ibadah pelepasan jenazah. Kami memohonkan menaikkan sekali lagi ucapan syukur kepada Tuhan buat kehidupan Benjamin Theophilus Kolondam. Sekalipun singkat 18 tahun di muka bumi ini, tapi sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau lepaskan jenazah untuk diantar ke pemakaman. Tuhan menyertai kami sepanjang jalan, iring-iringan semuanya tiba di San Diego Hills yang selamat tanpa kurang apapun juga, dan bahkan berkat Tuhan menyertai kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah tutup peti kita pada siang ini sudah selesai.
Mari kita berpisah satu dan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus atas kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin.